Jadi pertama aku mau intro dulu kalau, siapa saya gitu ya. Aku dari Game Changer Studio, kita, udah berdiri dari 10 tahun lalu pas di tahun 2013. Kita udah ngembangin game lebih dari 30, itu udah di berbagai platform, yang sukses dikit, yang gagal banyak banget. Kalau ditanya tahun pertama penghasilan berapa, itu nggak 0, lah, 1, berapa dolar. Jadi emang mulai ini dari kecil gitu ya, dari nol lah lagi. Waktu itu kita cuman beberapa orang aja, dan sekarang kita ada sekitar 11 orang. Nah, di sini game-game yang kita kembangkan yang mungkin lebih dibilang agak mulai kita fokus gitu, nyasar ke Steam di tahun-tahun 2015. Itu sebenarnya yang awal kita kembangin judul gamenya Ascender, tapi waktu itu Ascender itu jujur agak hopeless bikinnya, dan akhirnya kita agak bingung gimana bisa nyelesainnya, hingga akhirnya malah yang game yang kita rilis pertama sebagai Game Changer itu NSFW. Terus kita rilis Ascender, terus kita udah lumayan, kita dapat kesuksesan di My Lovely Daughter, terus kita lanjut di My Lovely Wife yang kita baru rilis tahun lalu. Nah, terus jadi sebenarnya di sini sebelum mulai, jadi karena aku yakin bahwa di sini mungkin secara orang yang pengen yang tertarik game design, pengen mendesain game, itu kan pengen bikin game, pengen membuat sebuah game. Dan aku suka ngebagi dua kadang-kadang, karena tergantung dengan ngobrolnya siapa, tujuannya apa, itu bisa berbeda yang diinginkan, atau yang dibutuhkan, atau tekniknya mungkin agak berbeda lah. Nah, di sini aku suka ngebagi dua itu. Pertama ada yang namanya artisan, yang kedua namanya arsitek. Sebenarnya sih gue biasanya nyebutnya ini satunya sebagai artis, sama sebagai artis tuh bukan artis gambar atau artis penyanyi ya, tapi seorang yang artistik gitu ya. Nah, satunya lagi tuh emang orang yang suka ngedesain. Nah, kalau artisan itu sukanya dia bikin game dulu yang menurut dia unik, either itu dari gameplaynya, dari apanya, baru dia cari kira-kira audiens mana yang cocok. Nah, atau ya kadang-kadang bahkan artisan cari audiensnya, ya udah nih Riz, ini game gue nih, lo ada yang suka atau enggak, kadang kayak gitu kan. Tapi ada juga yang memang ya udah by tekniknya, setelah bikin game dia akan cari audiens yang kira-kira cocok baru dideketin gitu ya. Tapi ada yang arsitek, dia cari tahu dulu nih audiensnya kira-kira suka apa, dia lihat terus baru dia bikin gamenya. Either way menurut gua ini dua pendekatan ini sah-sah aja. Ada beberapa developer yang juga bisa dapetin kesuksesan dari caranya masing-masing, tapi untuk menjamin kesuksesan pasti ada teknik-teknik tambahan lah. Misalnya kayak artisan tadi, ketika dia udah selesai bikin gamenya, dia rasa unik, gimana cara dia bisa validasi ke market dan segala macam. Arsitek juga gimana, dari yang dia desain, gimana jangan sampai boring sama dengan game-game yang disukain audiens lainnya. Jadi tetap aja ada aspek yang saling melengkapi lah dari dua aspek ini. Tapi basically menurut saya, kalau memang bikin game itu secara purpose, bisa dia sebagai artis ngebuat game nyari audiens, lalu dia juga sebagai arsitek, dimana dia lihat dulu audiens seperti apa, baru dia bikin game. Dan ini dua-duanya menurut aku valid. Cuman memang drive-nya beda. Kalau artisan biasanya drive-nya memang dari creativity, kalau arsitek drive-nya dari getting right with the audience gitu. Nah, sebelum memperjelas lagi mungkin ya, skala di game design itu apa, kadang gue suka mulai dari game designer tuh, kadang yang nyebutnya suka rancu-rancu ya game design, kok kadang-kadang dia yang bikin hitungannya terus yang masukin atau gimana gitu ya. Jadi memang kalau di aku, pemandangan aku gitu ya, memang kalau di game dev itu biasanya kebagi menjadi ada kayak 5 role secara garis besar ya. Ada dari desain, itu yang biasanya bertanggung jawab dengan gameplaynya, naratifnya, dan experience as a whole gitu ya. Terus ada programming, yang memang udah ini urusan gameplay, atau misalnya mau feature apa yang mungkin di antara game lain. Terus juga target untuk bisa jalan di platform apa. Visual jelas lah, dari aset, UI, animasi, ilustrasi, ya intinya secara gambar lah, secara tampilan itu kayak gimana, mau 3D, mau 2D. Dan audio, dari musik, effect, bahkan voice over. Dan manajemen ya ini lebih ke production ya, dia ngatur budget, time, scope, sama stakeholders. Nah di sini udah jelas kalau emang udah coding, it's not really design.
yang gambar, it's not really design. Jadi mungkin yang paling sering orang salah tuh lebih ke visual ya, karena game designer dianggap dia yang gambar juga gitu ya. Tapi nggak fokus game design itu lebih kemana, lebih ke merancang dari gamenya. Dan ini aku ngambil dari ini buku-buku lama nih, kalau ada yang pernah baca buku game design. Ini dulu saya pertama kali. Jadi saya dulu sebelumnya itu dosen ya di salah satu kampus di Tangerang UMN gitu. Nah, aku baca bukunya Bob Bates gitu ya. Jadi jadi game design itu proses untuk ngebuat rules dan konten dari game. Atau kalau dari Eric Zimmerman ini agak lebih baru gitu ya, di tahun 2010-an gitu, dia yang ngebuat design rules dan structure sehingga apa yang dibuat itu menjadi experience yang unik, jadi experience yang dirasakan oleh player. Jadi by narrative ya, by definition, game design itu proses ngebuat rules, konten dari sebuah game, dan kalau game design itu yang ngebuat rules, structure-nya juga sehingga itu bisa didapatkan ke players. Dan ini yang mungkin agak ambigu ketika tadi ngomong sebelumnya. Berarti kan dia bukan yang gambar, dia bukan yang yang namanya yang audio. Apakah berarti mereka tidak bertanggung jawab dengan hal itu? Enggak. Desain itu kan ada yang namanya tadi experience. Jadi meskipun yang gambar nanti mungkin bukan kita, tapi yang memberikan arahan sehingga gambarnya sesuai dengan ekspektasi experience kasih, itu tetap dari desain, tetap tanggung jawab dari desain. Jadi memang kadang-kadang suka suka agak ada yang bingung gitu, yang ini siapa yang duluan, art or design. Kadang-kadang biasanya tetap bisa aja art mulai duluan, tapi in the end it will be confirmed, it will be discussed with design juga in the end. Karena in the end yang kita harapkan dari game yang dibuat itu bisa kasih experience yang sesuai, baik itu dari segala aspek, baik itu gameplay maupun dari desain, dari gameplay ataupun dari art itu sendiri. Jadi semua aspek. Nah, ini mungkin kalau di dalam pekerjaan design role, kalau secara tadi kan ada yang aku sebut gameplay ya. Sebentar, kedengeran kan ini masih suaraku? Tadi ada suara notif something. Iya. Oh ya, aku pikir tadi aku putus. Oke, secara design role itu kalau secara gameplay ya pasti ada yang disebut dengan game designer ya. Terus di sini juga game designer dan level designer itu perbedaannya apa ya? Kalau misalnya kita bikin game, mendesain game secara umum udah pasti kita disebutnya game designer. Lalu terus kok ada yang disebut dengan level designer? Jadi biasanya kalau game designer itu yang ngebuat rules dan juga dia yang ngebuat gimana semua interaksi itu terjadi kan. Nah, setelah itu jadi dan misalnya nih kita pengen bikin banyak stage gitu ya. Misalnya bikin game puzzle kayak match 3 atau kayak jangan match 3 yang kayak misalnya kayak kita bikin game yang misalnya platformer gitu ya. Terus yang nyusun musuh dan segala macamnya, bikin tingkat kesulitannya. Nah, itu biasanya udah masuk ke si level designer. Jadi level designer fokusnya ngebuat dari rules, scope, dan konten yang udah ada, itu ngebuat gamenya punya tingkat kesulitan atau punya challenge yang sesuai dengan yang udah diharapkan dari desain dari awal. Jadi game designer dan level designer tuh bedanya di situ. Nah, terus ini yang mungkin agak ambigu, kadang-kadang ini masuk kemana ya? Kadang-kadang apakah naratif ini masuk sendiri atau naratif ini masuk dari design role? Mungkin di sini ada nggak yang kira-kira tahu kenapa naratif tuh masuk ke desain juga? Kayak tadi ada banyak orang ya. Apakah karena ini masuk ke alur cerita atau alur desain game nanti? Ya, jadi gini, ketika bikin game, kalau memang naratif itu ini yang di kita ya. Kadang-kadang tuh orang ketika main game by gameplay oke, fine, tapi kadang-kadang by naratif kok nggak make sense gitu. Gue bisa teleport, tapi nggak diceritain kenapa dia bisa teleport. Kadang-kadang itu bisa keluar dari immersion-nya. Nah, kalau memang game kita pengen masukin naratif itu sebagai salah satu utama dari experience yang dikasih, nah makanya kadang-kadang naratif itu
di tempat saya itu masuk di bagian dari desain. Nah, naratif ini biasanya tuh ada dua ya di naratif designer. Jadi dia yang kira-kira berkomunikasi dengan gameplay yang ngebuat logic tadi ya, kayak kasih tahu secara alasan ini apa sih yang dilakukan, apa yang terjadi dengan fitur ini by this yang dilakukan di B, apa sih yang dilakukan berdasarkan naratifnya. Nah, terus satu lagi tuh biasanya game writer. Kalau game writer ini yang memang udah ya yang ngebikin konten dari dialognya atau dari naratornya atau dari story-nya. Jadi kalau narrative design itu biasanya yang dihasilkan adalah sebuah struktur. Misalnya di game saya yang di My Lovely Wife itu ketika kita main, kita taruh ya sukubus di sebuah tempat yang dia nggak suka, dia akan ngomong. Dia akan kita buat, dia akan bilang dia nggak suka. Atau misalnya kita ada sebuah event terjadi, kita melakukan sesuatu, terus ada respon, ada leading to the different event. Nah, event itu semuanya strukturnya dibuat oleh naratif designer. Dia juga yang mengasih alasan dari semua hal yang terjadi dalam game by narratively. Karena kadang-kadang suka nih, fitur ini bagus, tapi narratively doesn't make sense. Kayak misalnya waktu My Lovely Daughter dan dibuat ke My Lovely Wife, awalnya gameplaynya nggak mau diubah, tapi karena by narratively nggak make sense, akhirnya ya udah kita harus ubah itu menjadi berbeda gitu loh, karena narratively it doesn't make any sense. Dan itu yang karena kita kan ngejualnya nggak cuma gameplaynya aja, tapi kita ngejual juga naratifnya, jadi ya mau nggak mau harus ada yang diubah gitu. Nah, terus desain role yang ketiga, nah ini mungkin yang agak aneh gitu ya, kenapa aku taruh di sini tuh, aku biasanya nyebutnya experience-nya apa gitu ya. Nah, experience itu ini sih biasanya ada dua ya, memang yang ngasih visi dari gamenya. Tapi biasanya gini, ketika gameplay dan naratif itu dicampur, itu ya akhirnya adalah experience atau gameplay apa tuh yang diharapkan player rasakan ketika dia main itu apa? Rasa takut kah, rasa deg-degan kah, rasa sedih kah, atau apa? Nah, ini aku ngerasa banyak studio yang udah lebih jago lah dari ini, kayak si Mojiken gitu, itu udah keren-keren lah. Jadi mereka udah kayak bisa bawa experience ke gamenya sehingga bisa dirasakan sama orang gitu ya, untuk untuk bisa get the feeling gitu loh. Jadi nggak cuman main game menang seneng atau baca cerita tergugah, tapi juga bahkan dia bisa feel the game gitu. Dan itu menurut aku jarang game yang bisa melakukan itu. Nah, ini mungkin yang aku agak mulai share dikit gitu ya. Soalnya aku sebenarnya hari ini lebih pengen share juga. Kemarin soalnya ada pertanyaan, waktu aku tanya terkait dengan ini, lebih baik apa sih yang aku share gitu ya. Jadi sebenarnya sih seorang game designer tuh kerjanya gimana sih gitu ya. Jadi ini aku mau share nih, misalnya pertama tuh ketika bikin gameplay, terus kenapa ada kata framework di sini. Nih, jadi salah satu tantangan aku ketika pertama kali mencoba untuk mendesain game, itu aku nggak tahu mulai dari mana. Aku nggak tahu apa yang harus aku pikirin dulu. Cerita dulu kah? Apa dulu nih yang aku harus pikirkan? Experience dulu kah? Settingnya dulu kah? Gameplaynya dulu kah? Marketnya dulu kah? Atau apa? Dan kalaupun akhirnya kamu udah punya, aku akan selalu mulai dari gameplay. Aku tipenya yang kalau ngelihat game itu kayak misalnya ya Potion Permit gitu ya. Ini kayaknya aku pengen ngebuat dari game Harvest Moon, tapi aku pengen ada elemen potion making dan segala macam gitu ya. Nah, bisa mungkin berangkat dari situ. Tapi ketika kita pengen nyampaikan ini ke tim, itu kadang-kadang juga punya tantangan, karena tiap orang juga memahami game berbeda-beda. Ada yang suka dari sisi artistiknya, ada yang suka dari sisi gameplaynya, dan segala macam. Nah, kalau di framework dari gameplay ini aku pengen share dikit aja. Jadi ini dulu waktu aku pertama kali bikin pitch ya.
untuk My Lovely Wife. Ini kalau nggak salah, nah ini adalah untuk pertama kalinya bikin game loop buat atau bahasanya core loop ya, buat My Lovely Wife. Dan ini udah berbeda jauh dari yang sekarang. Konsepnya waktu itu pertama kali pengen bikin game ini cuman modifikasi dari My Lovely Daughter, dimana bukan tujuannya adalah untuk nge-propose si makhluknya ketimbang untuk hidupin anaknya. Jadi dulu di game originalnya bahkan kita belum punya konsep di mana istrinya itu mati. Tujuan utamanya adalah cowok lonely pengen cari cewek nggak bisa, akhirnya dia summon. Dan itu banyaklah pembelajarannya kayak spiritnya berbeda dengan My Lovely Daughter yang pengorbanan, sweet dan segala macam hingga akhirnya banyaknya berubah. Tapi bagaimana cara aku menginformasikan informasi ini ke teman-teman, itu aku taruh dalam bentuk format pitch seperti ini. Jadi kayak aku kasih core experience yang mau dikasih apa sehingga tahu. Terus aku buat ada kayak visionnya, ini pillars itu tool yang berbeda. Jadi target apa yang diincer gitu ya, yang didapatkan dengan My Lovely Wife itu apa. Halo Mas, Jadi, mungkin sebelumnya ngasih tahu ke penonton dulu core loop itu apa sih gitu. Takutnya ada Iya. beberapa peserta yang nggak ngerti core loop apaan gitu. Oke, boleh. Ya sebenarnya itu nanti ini kayaknya aku kebalik slide-nya. Harusnya ini dulu sih. Ya. Jadi sebenarnya kalau dari core loop itu, kalau yang kalian lihat tadi, jadi core loop itu adalah elemen paling basic ya, keterhubungan antara elemen game yang ada di game yang mau dibuat. Jadi elemen paling basic itu apa? Misalnya Mario itu dia bisa pindah dari titik A ke B. Habis dia loncat, habis dia pindah dapat poin. Habis dapat poin dia bisa dapat HP setelah 1000 poin gitu ya. Jadi kalau basic game loop ini kalau bisa dilihat berarti ini emang aku buatnya kayak overly kompleks gitu ya. Tapi basically di dalam rumah kita bisa ngapain aja. Kalau kita dapat resource yang diinginkan, kita bisa propose atau enggak. Kalau misalnya kita nggak bisa propose, kita ke city face. Dan ini aku buat memang dengan pikiran orang udah mainin My Lovely Daughter ya, sehingga ketika ngasih lihat ini harapannya udah ngerti, di dalam My Lovely Daughter itu ada di fase di rumah dan ada fase di kota. Nah tapi tentunya core loop kayak gini masih nggak terlalu jelas ya, sehingga akhirnya aku agak detailin kira-kira seperti ini. Nah, di sini aku buat hubungan antara elemen yang ada di dalam game. Jadi ada Jack, ada Succubus, ada City Dwellers, ada Client. Si Jack itu bisa ngapain ke Succubus. Si Succubus bisa ngapain ke Jack. Si Jack bisa ngapain ke City Dwellers. Nah, jadi kalau ini udah pendetailan dari hubungan antara elemen dalam game ya, kalau yang di sini. Nah, ini kan versi awal ya. Kalau udah versi yang terakhir itu, nah ini core loop yang kita pakai ini sebenarnya seperti ini. Nah karena sebenarnya core loop paling basic dari game yang ini tuh sebenarnya ada 3. Ada Succubus Management, terus ada Resurrect Wife, sama ada aku lupa ini yang di sini. Sama ada City Managementnya. Jadi kayak Succubus Management itu untuk naikin Succubus Management tujuannya untuk naikin level, City Management untuk naikin resource, Resurrect Wife itu untuk dapetin ending. Jadi itu kalau misalnya belum bisa dapetin ending, dia balik lagi ke Succubus Management. Succubus Management dia dapat naikin level untuk dapetin resource lebih banyak. Bisa Resurrect Wife atau enggak, kita balik lagi. Jadi ini sebenarnya perputaran sampai akhirnya ada titik di mana kita bisa mendapatkan ending. Paling itu. Aku balik ke atas dulu lagi aja deh. Nah, jadi dari framework itu lebih ke pola pikirnya. Kalau sebenarnya sih ada yang lebih formal ya, kayak ada MDA framework dan segala macam. Kalau aku sih biasanya sederhana aja ya, mulai dari ngebuat
Aku ngebuat dari dari pitch-nya, dari core experience-nya, terus aku sampein itu ke tim. Nah, terus tadi ada pakai tools-nya, ada grab charts, terus sampai formula and calculation. Jadi ini benar-benar dokumen yang aku pakai ketika ngebuat untuk My Lovely Wife ya. Jadi ini kalau ada yang tahu, My Lovely Wife itu ada sekitar 20 creature yang kita bisa buat, dan ini kita taruhnya di sini. Dan ini seiring waktu pun bisa berubah-ubah, dan ini aku bahkan masih ada hitungan jumlah summon, sehingga apakah misal total suku busnya nggak bisa 20, butuhnya berapa, butuhnya bisa lebih, jadi taruh aja coba di sini dapetnya berapa gitu, tuh dapetnya 35. Oh ternyata kalau pakai untuk terkait dengan summon. Ini kita bisa summon, ya udah akhirnya summonnya didetailkan, summonnya seperti ini, kita bikin ada berapa elemen. Oh ternyata summonnya kurang banyak, ya udah kita coba, kita bisa ada hitungan yang tahu pasti kira-kira bisa dapetin angka yang diinginkan atau enggak. Misalnya kita balik 3 sama 4, oh iya jadinya 15 nih, berarti kalau kita bisa summon pakai 4 ingredient tapi jumlah totalnya ada 3, bakal dapatnya ada 15 gitu. Dan ini juga, oh tapi ternyata pengen tiap ingredient itu punya level-level. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk bisa pada saat summon nextnya bisa lebih kuat suku bus yang diambil gitu ya. Nah ini akhirnya ya udah, ini di kanan ada kayak bikin pendetailannya. Kita ambil, kita buat ada beberapa tipe, kita masukin value-nya, dan ini juga ada pakai hitungan untuk di bawah nih, ketika summon dapat level berapa munculnya di sini. Jadi ini semua hitungannya ngambil dari konsep, kita detailin, terus kita coba. Kalau ternyata dan biasanya kita nggak bisa langsung coba ke game ya, jadi ya udah kita bikin kalkulator seperti itu, ini kalkulator seperti ini, hitungan seperti ini, untuk bisa mengeksperimenkan bahkan sebelum kita kasih ke programmer. Terus bahkan kayak hitungan shop, terus hitungan yang di dalam game, itu semuanya udah pakai Google Sheet semua sih yang kita kerjain sekarang. Dan ini banyak banget eksperimennya, banyak banget nyoba-nyobanya lah. Terus banyak nih, kayaknya ada komen apa tadi ya? Iya. Terus di terakhir tuh biasanya ada game design dokumen ya. Dan jujur aja, waktu aku kerjain My Lovely Wife sama My Lovely Daughter, itu aku berantakan banget. Aku bukan orang yang rapih. Aku tuh berantakan banget. Jadi ketika game design dokumen tuh ancur-ancuran lah gitu ya. Dan itu aku sadarin ketika misalnya butuh mencari informasi, misalnya oh ini ada update soal MLW, secara desain ini gimana segala macam. Nah itu akhirnya aku mulai perbaiki di pekerjaan aku di setahun belakang lah, pada saat untuk di next project. Dan salah satu yang aku lakukan adalah aku ngerapihin. Jadi kalau dilihat di sini dia ada MLW Design Wiki. Ini tuh bukan yang dibuat waktu aku bikin My Lovely Wife, tapi ini aku buat jadi kayak semacam rangkuman untuk ngasih gambaran di next project itu kira-kira aku bikin formatnya seperti ini. Jadi aku ngerasa Notion ini tools yang bagus karena kita bisa bikin yang namanya kayak glossaries gini ya. Jadi misalnya kita udah bikin ada istilahnya, misalnya ini istilahnya charm, kita mau ganti jadi charms gitu, jadi yang lain, itu otomatis akan ke-update semua di dalam dokumen. Dan itu yang ngebuat aku kayak, oh ternyata karena yang bikin capek sebenarnya adalah nge-maintain dokumennya. Kalau misalnya kita ada elemen, ada yang kita ubah aja, itu pasti akan harus ngedit semuanya kan, nah itu capek. Nah kalau kayak gini kan enak, kalau ini suku bus makhluk yang kita ganti, ini otomatis namanya juga berubah. Jadi ini kira-kira saat ini bentuk GDD yang aku punya itu kira-kira seperti ini. Jadi aku pisah pertama secara umum seperti apa, core loop-nya ada di sini. Terus aku juga yang aku suka biasanya selain core loop untuk view seperti ini, aku buat hubungan antar elemen yang ada dalam game ini, seperti yang mirip yang tadi ya, si Jack itu dengan si suku bus ngapain, terus ada yang namanya school itu ngapain. Itu aku buat tuh hubungan-hubungan semuanya, sehingga ketika ditanya ini buat apa, dilihat gambar itu harusnya cukup jelas. Nah
biasanya dan yang paling susah yang biasanya malah kadang suka aku suka bingung lah soal hitungan gitu ya. Nah ini juga hubungan antara resource gitu, antara resource dan juga function. Maksudnya apa? Untuk misalnya kita dapat gold itu bisa dari mana aja. Untuk kita misalnya dapat sebuah offering itu dari mana aja. Jadi ini jadi kayak semacam, tapi ini enaknya apa di dalam game design? Misalnya ada ini yang aku baru sadari juga ya, waktu MLW itu aku nggak gitu kerasa, tapi waktu main kan kok kayaknya imbang banget sih untuk misalnya si seorang suku bos untuk dapetin duit kayaknya gampang atau segala macam. Nah itu kita bisa lihat nih, oh resource yang terhubung itu apa aja, terus apa aja yang kita bisa lakukan untuk misalnya game ini bisa lebih balance, atau misalnya oh ternyata ini yang keluar ada 2, yang masuk cuma ada 1, ini kemungkinan bisa nggak imbang kalau misalnya kita nggak perhatiin lebih dalam. Nah jadi basically ketika ngomongin game design dokumen yang aku buat itu ya kira-kira dokumen seperti ini, dan semuanya aku maintain, aku taruh di sini. Ini bahkan ya, story system, cutscene segala macam ini dulu aku ketika aku bedah ulang dan aku munculin lagi itu lumayan lama lah untuk bisa dapetin kayak gini lagi. Tapi harapannya bisa belajar untuk pas di project yang sekarang aku udah bisa lebih terstruktur. Nah terus naratif juga ada biasanya framework ya. Maksudnya framework itu gini sih, kalau naratif tuh bedanya apa sih? Kalau naratif biasanya kan kalau kita bikin cerita itu pengen dibuat jadi 3 act kah, 5 act kah, nah itu minimal framework yang dibuat ya. Jadi tahu nih, oh ternyata kalau kalian lihat ini aku juga di My Lovely Wife waktu itu yang nulis Sally ya. Itu taruh kayak namanya lore. Nah di situ tuh kita waktu itu yang pertama dibuat itu dokumen ini. Jadi pertama ngasih tahu, jadi ini struktur yang kita pakai, exposition, conflict, rising action, itu by story kita diskusiin sampai berantem sampai segala macam hingga akhirnya kita puas dan cocok dengan cerita utama. Jadi kalau dengan kita udah kasih struktur kayak gini, kita tahu alasannya. Oh di sini harus ada rising action, oh di sini harus udah ada klimaks. Nah di sini waktu itu Sally bikin satu tambahan untuk kayak menggambarkan hubungan antara karakter yang mungkin nggak muncul di main storyline yang akan dilengkapi di sini. Nah jadi dengan framework kayak gini yang sederhana kayak gini pun kita bisa lebih jelas memulai membuat cerita yang sedang dikerjakan gitu. Nah terus biasanya nih ada story sama lore Bible. Nah ini termasuk jadi story lore Bible-nya. Pas kita udah bikin kayak gini, kita bikin ada glossary-nya. Jack itu siapa, ini tuh apa. Kalau di MLD itu kita juga ada sih kalau glossaries yang cerita itu kayak misalnya yang tadi ya, karakter ini siapa aja, si Luna siapa, terus personality-nya gimana. Ini kita taruh semua di sini. Terus ini keterhubungan dalam game apa, ini ownernya Willard's Hotel gitu ya. Nah terus, ini story dialog and text dokumen ini biasanya emang udah isinya konten kayak ini ya. Kalau nggak salah tuh emang story, nggak ada. Jadi misalnya di sini ya udah isi dialognya itu seperti apa. Dan kalau emang menggambarkan framework, bahkan ini pertama frameworknya seperti ini. Terus jadi ketika kita bikin suku bos, kita udah tahu namanya, kita tahu archetype dia apa, referensi dia siapa, tujuan dia apa, dia takutnya apa, tujuannya dia apa, backstory-nya dia apa. Ini kita semua udah definisiin dan semua suku bos punya informasi ini. Habis itu kita buat semacam ini kurang bagus. Nah ini topik yang diinginkan tuh apa, yang mau disampaikan tuh apa, baru kita pecah dia menjadi story structure-nya. Dialog A, ini topiknya apa, akan kemana dan kemana. Dari sini akan ke sini, kemana, hingga akhirnya kita tahu di ujung ini kita arahin apakah dia dapat good ending atau bad ending gitu. Jadi bahkan story pun kita sampai ada yang didesain sendiri lah. Terus kalau experience itu ya biasanya kalau framework nih biasanya kalau kemarin sih ini aku diajarin kayak pakai game design pillar waktu itu dulu sama
Kopris diajarin gitu ya untuk kita kalau ketika mulai harus ada pilarnya, harus ingat. Nah ini biasanya ditentukan di awal dan bukannya nggak bisa berubah, masih bisa berubah, tapi ini yang harusnya jadi persetujuan semua kalau game yang dibuat itu arahnya kemana. Jadi pilar tuh harus yang menang. Nah ini kalau dilihat ini kayak gini bisa dapat experience yang dikasih gitu ya. Pokoknya harus bikin eerie and uneasy. Kita ngebunuh, kita joke. Kan. Nah, dan juga untuk itu kita harus punya proses yang benar ya. Ini aku kayaknya bisa aku kasih lihat sih feature task plan yang MLW. Apa? Ordoai KPHI. Nangon Gusta. Gusta. Ini data lama ya. Jadi dulu ini tools yang kita pastiin untuk mastiin target apa yang kita kerjakan, apakah itu feature atau segala macam itu sesuai dengan target atau arahan yang dibuat. Jadi tools ini toolsnya simple banget. Ini karena yang aku kasih lihat kebanyakan dipakai buat waktu versi perbaikan, jadi lebih banyak ini kayak lebih banyak ke bug fix ya. Tapi basically tujuannya ini nanti ditaruhnya dihubungkan dengan feature-feature atau list of target experience yang kita mau kerjain. Nah itu biasanya pendekatannya macam-macam, ada yang pakai Jira, ada yang pakai tools, atau bahkan ada yang pakai kayak tools simple gitu ya untuk ngerjainnya pakai sprint gitu ya, dimana ada epic, ada user story. Pokoknya aku yakin ada banyak approach, tapi kalau bisa tetap use one approach sehingga bisa berlaku untuk semua tim. Jadi semua tim tahu nih, yang aku kerjakan ini untuk bagian mana dari game, yang aku kerjakan ini berguna atau enggak, atau biar tahu visi apa sih yang sedang aku kerjakan dalam game. Nah untuk itu, kadang-kadang bahkan dari orang yang kita inginkan. Nah itu biasa aja dari market atau game data kita. Orang-orang yang gamenya suka horror tuh apa sih, audiensnya seperti apa sih, targetnya seperti apa sih, sehingga kita bisa mastiin experience yang kita kasih itu sesuai dengan yang dia inginkan. Gusta. Aku ketemu satu yang bagus, terus ada feature loop itu feature loop itu ini bahasa aku sendiri ya, jadi aku nggak tahu apakah ada, aku search itu kayaknya tadi nggak ketemu, jangan-jangan istilah aku sendiri. Rancangan detail dari masing-masing feature, terus bagaimana itu terhubung antara satu sama lainnya. Nah dan ini ada satu tools yang canggih banget, aku mau pakai tapi aku nggak bisa. Jujur aku berusaha belajar yang namanya Machinations ini. Kalau kalian bisa pakai ini, wah kalian pasti canggih lah, pasti banyak game studio yang ngincar kalian. Yang di sini. Nah, ini bahkan bisa diotomasi sama tools itu. Canggih. Jadi dia goldnya nambah. Mas Udik, mohon maaf, suaranya agak putus-putus. Ini dari koneksinya. Oh, putus-putus ya? Iya. Tadi dari mulai yang jelasin feature loop-nya.
Oh, sorry. Sekarang gimana? Jelas? Kalau sekarang ya udah better. Oke. Jadi aku cuma ngomong tadi. Putus-putus lagi mas suaranya. Ini kalau kalian ada yang bisa ini hebat nih. Aku dulu sempet ke Binus gitu ngobrol sama dosennya, Pak. Kalau game desain ngajarin apa? Kalau emang ada yang bisa ngajarin ini sih hebat, aku bilang. Ya putus-putus lagi. Notion yang di sini ini tuh bisa bahkan diautomasi sama dia. Gold dapat berapa, dan kita bisa atur ada sebuah activity namanya shop. Kalau di yang mungkin sebelumnya pakai Google Sheet itu kan nggak kelihatan secara interaktif ya. Nah ini bisa lebih kelihatan. Nah itu kalau emang ada yang bisa ini sih, ini canggih banget sih menurut gue. Cuman gue sendiri masih belum begitu make ya kayak ini. Oh ini game yang gue lagi kerjain sekarang, lagi nyoba waktu itu. Jadi kayak memperkirakan ada sebuah stamina, itu kalau problem solve dia akan dapat berapa gold. Terus ada ngasih faction berapa. Ini hitungan gue dulu. Tapi basically ini gue coba, cuman gue agak gagal. Akhirnya gue balik ke Google Sheets sih. Tapi kalau emang ada yang bisa pakai tools kayak gini, itu pasti akan sangat ngebantu kalian dalam game design. Terus feature detail and calculation with level design, ini sempat aku udah share tadi ya. Nah, ketika udah GDD udah jadi, itu GDD itu kan kalau orang biasanya ngomong itu living document ya. Jadi pasti akan selalu di-update. Basically itu sih. Jadi kalau feature detail yang aku maksud itu, ini aku ngambil contoh ya, bukan aku buat. Tapi misalnya ini, dating simulator itu seperti apa? Oh, ada elemennya ini. Summon succubus. Oh, summon succubus itu apa? Player bisa summon succubus dengan ngasih 3 offering. Terus misalnya lihat lagi, date with succubus. Nah, before player can do consummate love, dia harus dating dulu dengan succubus. Nah, ini yang dimaksud dengan feature detail itu seperti ini. Terus kalau hitungan itu mirip yang aku kasih di tadi ya, di kayak seperti ini. Kalau polish dan game flow ya ini basically game itu akan terus update lah, dan biasanya nanti pas game selesai pun, bukan game selesai ya. Kalau game flow tuh kayaknya ini aku ada di sini. Nah, kayak misalnya kayak feature introduction flow. Di Act 1 tuh fitur apa yang dikasih tahu duluan. Di Act 2 itu kira-kira apa yang akan dikasih tahu. Ingredient apa akan kebukanya kapan. Apakah dipaksa untuk playernya menggunakan itu? Iya. Apakah player bisa aja nggak menggunakan itu? Iya, bisa aja. Kayak ini trigger ya, kalau dipakai baru dijelasin. Jadi bahkan flow dari ini, dan ini flow-nya bisa berubah. Game aku yang sekarang flow-nya berubahnya udah banyak banget gara-gara mungkin feature-nya lebih baik daripada MLWS, sehingga perkenalan fiturnya juga harus diatur-atur lebih detail. Oh ya, ini maksud aku di ini berdasarkan tahapan ya. Di kalau gameplay pertama kita main core loop, habis bikin feature loop, terus bikin feature detail, terus kita polish. Kalau naratif biasanya dari premis itu kayak waktu aku pertama bikin pitch tadi, ceritanya tentang seorang Jack, lonely guy ini yang aku bilang ya. Ini original story-nya tuh masih soal cowok jomblo. Terus pengen summon. Terus dia looking for a wife gitu kan. Dari premise story ini kita ubah jadi 5X story yang seperti ini. Ini bahkan yang seperti yang aku kasih lihat tadi. Jadinya seperti ini. Terus story dan karakter detail ini yang aku kasih lihat tadi ya. Kalau yang ini bahkan kita ada kayak
karakter archetype ini yang tadi. Ini awalnya kita buat dulu, baru kita ngomongin struktur dialognya, habis itu baru kita detailin dialognya seperti apa. Jadi ketika bikin game tuh nggak langsung kita bikin dialognya seperti apa, kita bikin dulu rancangan orangnya, kita bikin dulu. Terus kalau experience kita mulai dari game pitch, terus kita bikin analisis, dan tadi dari situ ada game design pillarnya, sehingga akhirnya kita bikin tadi tools ya untuk mastiin semua pillarnya itu terhubung. Halo? Halo, putus-putus ya? Iya tadi, sekarang enggak sih. Oh, aduh, maaf, internet aku mungkin nggak bagus. Mungkin agak ulang dari experience ya. Jadi kalau experience itu di awalnya kita mulai dari game pitch. Ini dokumennya yang tadi aku kasih lihat. Jadi ini secara umum semuanya adalah pitch-nya ya. Dari marketnya, target kita mau jual berapa, itu bahkan udah kita taruh dari sini. Ini targetnya rilisnya 2020 loh, tapi ternyata rilisnya 2023 jauh ya, 2022. Terus kita juga targetin segala macam. Nah ini dari game lamanya tampilannya sekarang ada kayak gini. Dulu cewek creature-nya beda nih, kalau ada yang tahu creature-nya beda jauh daripada yang kita pernah kembangin dulu. Nah terus ini juga ada analisis. Ini apa sih kalau diklik? Oh ini dulu kayaknya pernah ada dari Chris tuh pernah post gitu. Ini menurut aku valuable banget nih. Jadi bisa tahu nih secara market game yang kamu kerja ini tuh gimana. Terus juga game design pillar dari pitch, kamu nganalisa game kamu tuh bakal kamu lanjut atau enggak. Terus kamu bikin game design pillarnya untuk mastiin bisa kerangkum semua target yang kamu capai. Terus jangan lupa diteruskan dengan pastiin pilar-pilar itu diikuti sama semua target dari art, feature ataupun dari story. Ini sebenarnya sih udah ini ya, udah apa tuh namanya? Ini sebenarnya nggak ada hubungan dengan desain. Cuman aku pernah ketemu satu gambar ini yang dikasih sama The Jackie Martin, ini salah satu konsultan game lah ya. Dia ngasih ketika bikin game ini, kalau misalnya mulainya sendiri atau bukan ini ya, idealnya gimana sih gitu bikin game. Sejujurnya bikin game itu kalau kebanyakan di desain, contohnya dulu aku bikin sedetail ini tuh meskipun ini gamenya belum jadi ya, aku udah buat kayak gini. Ini tuh aku nggak ngomong meaningless ya, tapi aku bilangnya ini tuh kalau kita nggak bikin gamenya, kita nggak akan bisa rasakan. Kita bisa kira-kira, tapi ini yang lebih penting adalah prototype. Kalau misalnya ternyata teman-teman kalian bisa lebih rapid gitu ya, aku saranin fokusnya malah bikin prototype dulu. Tapi misalnya ngerancangnya dari mana dulu? Ya udah dari basicnya dulu. Kalau ini adalah gamenya platformer, bikin karakter jalan dan loncatnya dulu dan segala macam. Nah dari habis itu baru keunikannya kamu taruh di situ. Nah di sini di Jackie Martin itu ngasih tahu kalau emang kita bikin prototype, kita tes mau lanjut atau enggak, lanjut. Kalau enggak buang. Kalau ternyata udah nggak enak dari awal, udah buang aja cepat-cepatnya. Jadi mendingan ada bahasanya ya, fail fast aja lah. Dan itu menurut aku paling ideal dalam game ya, menurut aku ya, daripada dari tadi aku ngomongnya soal desain A dan segala macam. In the end, desain itu harus ditaruh dalam bentuk game. Terus kita harus tentukan mau lanjut atau enggak berdasarkan gamenya, bukan berdasarkan dari rancangannya doang. Kalian mau bikin rancangan sedetail apapun, tetap aja akan beda ketika kalian jadiin gamenya. Itu yang ngebuat pada saat aku bikin ini rancangan gamenya seperti ini, berubah ceritanya. Pas aku buat rancangan seperti ini, juga berubah. Jadi kalau kalian tahu, di game MLW yang sekarang nggak ada yang namanya City Dwellers, nggak ada yang namanya Generic Client. Udah berubah sekali. Oke. Nah ini sebenarnya aku udah tergambarkan di depan ya. Kalau yang tadi ya, iterasi pada saat bikin game memang semuanya dirancang di awal, tapi Indian kalau misalnya yang berubah kita akan balik lagi. Ini aku gambar untuk kasih penggambaran aja. Kalau desainer itu
kadang memang tanggung jawabnya agak gede, di mana dia yang harus ngasih visi ke timnya, tapi semua tim atau semua anggota juga punya kok peran untuk bisa saling ngebantu untuk kasih masukan sehingga bisa diupdate desainnya. Ini cuman flow yang biasa dilakukan nama di studio saya saat ini. Kedepannya mungkin berubah. Kalau di awal tuh kita pada saat bikin game itu kita research dulu, kita cek analisis marketnya seperti apa. Habis itu kalau dirasa lanjut, kita lanjut. Habis itu kita bikin prototype. Nah, prototipenya kita cek nih internal ataupun sama. Nah, ini kalau ada sebutan FGD itu kadang-kadang nggak really, kita kan nggak punya duit banyak ya. FGD-nya cari teman-teman aja lah. Habis itu kita cari expert opinion orang yang misalnya jago di genre itu atau yang ngerti pernah bikin game di genre itu. Terus kita continue atau enggak? Kalau continue, kira-kira butuh reward nggak? Kalau nggak, ya udah kita pitch ke publisher. Jadi saat ini kalau di studio kami masih menggunakan publisher itu sebagai indikator apakah lanjut gamenya atau enggak. Kita mungkin nggak kayak teman-teman lain yang mungkin pengen self publish atau gimana. Kita ngerasa salah satu validasi yang kita bisa lakukan adalah ketertarikan dari publisher itu. Tapi ya itu tergantung dari teman-teman yang lain. Aduh, pertama aku minta maaf kalau emang ternyata nggak banyak yang aku bisa share hari ini. Tapi kira-kira yang aku bisa share terkait game design itu. Kalau ada pertanyaan silahkan ya.